Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Resti Asbinainillah. Oke teman-teman, kali ini Resti akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang APE untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini Resti pertama itu akan membahas pengertian dari anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu Resti akan memberi penjelasan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu apa saja. Nah, setelah itu Resti akan memberikan contoh-contoh alat permainan edukatif apa yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, oke teman-teman, jadi pembahasan pertama yaitu tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini pasti teman-teman udah tahu ya pengertian dari pada itu. Nah, pengertiannya itu anak berkebutuhan khusus itu sudah memang banyak sekali di masyarakat yang sudah tahu. Tetapi kadang masyarakat itu tidak memahaminya dengan betul ataupun menyalahkan atau memiliki dogma bahwa anak kebutuhan khusus itu anak yang berkebutuhan khusus itu jadi sebagai sebuah aib gitu. Tetapi di sini salah ya. Anak kebutuhan khusus itu maksudnya mungkin dari pembelajarannya atau mungkin dari cara memberikan metode pengajarannya kepada mereka harus memiliki hal yang khusus gitu, seperti itu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah seorang individu yang dimaknai sebagai seorang yang tidak bisa disamakan dengan orang normal atau anak yang normal. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika ada seorang anak yang tidak normal, bukan berarti anak itu menjadi aib, tetapi anak itu memang harus diberikan stimulus dari kekhususan gitu. Jadi anak itu memiliki kebutuhan yang sangat khusus. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Anak yang berkebutuhan khusus itu seorang anak yang memang harus distimulus secara khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari anak kebutuhan khusus. Nah, di sini jenis-jenisnya itu dari fisik, lalu dari apa? Misalkan kan anak yang berkebutuhan khusus itu seperti yang dari fisiknya itu cacat fisik, ada tunarungu, ada tunanetra. Nah, di sini kita ketahui dulu tunarungu itu yaitu bentuk cacat fisik yang terjadi dari penglihatan mata. Nah, tunanetra. Nah, tunanetra ini jadi ketika ada seorang anak yang cacat di bagian matanya, mereka termasuk ke dalam kategori anak yang berkebutuhan khusus di jenis tunanetra. Nah, ketika ada seorang anak yang tunanetra, maka anak tersebut berarti yang cacatnya itu adalah bagian mata. Nah, selanjutnya yaitu tunarungu. Nah, di sini tunarungu yaitu cacat fisiknya di bagian pendengaran. Ketika ada seseorang anak yang mengalami gangguan pendengaran, berarti mereka jika setelah didiagnosis gitu mereka mengalami gangguan dalam pendengarannya, berarti mereka termasuk ke dalam cacat fisik tunarungu. Nah, yang kedua yaitu keterbelakangan mental atau mental retardasi. Nah, di sini mental retardasi ini seperti Down syndrome. Ketika ada seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental, anak tersebut diakibatkan oleh kromosom itu ya, perkembangan kromosom yang memang tidak sesuai dengan perkembangan dirinya. Nah, itu keterbelakangan mental. Nah, selanjutnya yaitu ada autisme di sini yaitu bentuk kelainan pada anak yang mengakibatkan dari gangguan fungsi saraf otak. Jadi ketika ada anak yang saraf otaknya terganggu, bisa juga anak tersebut didiagnosis bahwa anak itu autis jika memang itu keterangan dokter ya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu gangguan perilaku.
Di sini gangguan perilaku ini biasanya gangguan terhadap lingkungannya. Misalkan ketika anak tidak bisa berperilaku baik terhadap lingkungannya, mereka hanya bisa diam di rumah gitu. Nah, mereka berarti mengalami gangguan perilaku. Nah, di sini berarti anak yang berkebutuhan khusus itu bukan berarti anak yang buta, anak yang tuli, anak yang tidak bisa bicara ataupun yang lainnya. Tetapi ketika ada anak yang mengalami gangguan perilaku, berarti mereka juga termasuk kepada anak yang berkebutuhan khusus ataupun harus dididik dengan khusus bagaimana cara untuk menangani perilaku mereka. Nah, selanjutnya yaitu di sini anak yang gangguan perilaku ini ada hiperaktif. Ketika anak hiperaktif itu tidak bisa diam ataupun tidak bisa diam selama 2 menit, itu melakukan kegiatan selama 2 menit langsung lari-lari lagi. Yang kedua yaitu agresif. Ketika ada anak yang agak sensitif ya, anak yang kepegang punangnya, yang kelima yaitu anak berbakat. Nah, selain masyarakat berpandangan anak yang berkebutuhan khusus itu yang cacat, yang tuli, yang tidak bisa mendengar ataupun tidak bisa berbicara, ada juga anak yang berbakat. Kenapa anak berbakat bisa dikatakan sebagai anak yang berkebutuhan khusus? Karena kan anak berbakat beda dengan anak normal. Ketika potensinya lebih tinggi, berarti mereka harus diwadahi oleh guru-guru yang memiliki potensinya yang di bidang itu. Seperti misalkan anak yang di bidangnya itu bermain cerdas cermat ataupun kepintarannya itu sangat luar biasa, takjub sekali, misalkan ibunya, maka anak tersebut harus ditangani dengan khusus dalam mengatasi kecerdasannya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar. Nah, jenis-jenis yang anak kebutuhan khusus yang keenam itu yaitu kesulitan belajar. Seperti tadi ya, anak yang kesulitan belajar juga termasuk ke dalam anak kebutuhan khusus. Kenapa? Karena harus memiliki gurunya tersendiri gitu. Jadi gurunya itu harus memahami bahwa anak ini tuh susah dalam belajar, maka harus ditangani secara khusus bagaimana gitu ya. Itu jenis-jenis dari anak ABK. Oke, selanjutnya bentuk pendidikan anak kebutuhan khusus. Pendidikan untuk anak kebutuhan khusus itu seperti misalkan kita secara singkatnya kita memahami anak tersebut, memberikan kasih sayang. Lalu yang kedua, berperilaku adil setiap anak. Jadi tidak membedakan antara anak normal dengan anak yang ABK atau berkebutuhan khusus. Mungkin dibedakannya dari pembelajarannya ataupun misalkan dari pemberian stimulusnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu pelayanan dengan sepenuh hati. Pelayanan apa nih? Misalkan sekolah yang khusus berarti sekolah luar biasa ada. Jika misalkan anak ingin di sekolah normal berarti harus 1:10 untuk pembelajarannya agar anak yang berkebutuhan khusus itu bisa terbawa oleh normal. Gitu ya. Lalu memberikan saran dan prasarana yang memadai untuk anak kebutuhan khusus karena di sana sangat mendukung untuk pendidikan anak kebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu pelaporan pembelajaran atau pendidikan anak kebutuhan khusus kepada orang tua ataupun kepada orang tua wali gitu ya. Jadi setiap anak berkembang dilaporkan, Nah, itu pendidikan yang layak untuk kebutuhan khusus gitu ya. Bukan yang layak bagi anak kebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat APE untuk anak kebutuhan khusus. Di sini sangat penting sekali ya, karena untuk anak normal saja APE itu sangat penting, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Karena di sini APE di sini membantu menstimulus anak yang berkebutuhan khusus atau lebih memudahkan mereka dalam pembelajaran. Misalkan dalam anak yang tidak bisa melihat, mereka menggunakan APE atau APE yang ada braille-nya. Misalkan memakai APE buku cerita. APE buku cerita ketika anak itu meraba-raba bahwa ini
tulisannya apa, hurufnya apa, lalu gambar apa. Mereka akan tahu ketika mereka bisa meraba-raba dari buku braille itu. Nah, selanjutnya yaitu dan APE juga sebagai sarana prasarana yang mendukung untuk pembelajaran atau pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu contoh APE untuk anak kebutuhan khusus. Misalkan kalau dalam musiknya bisa rebana. Ketika anak melatih motorik tangannya kan ada tuh anak yang tangannya itu selalu lemas gitu, ataupun anak yang mereka tidak bisa mendengar, tetapi mereka menggunakan alat pendengar dan menggunakan alat APE rebana, misalkan musiknya itu rebana. Ketika memukul, anak akan tahu bahwa ini namanya rebana, tapi mereka tidak mendengar. Kan ada alat itu tuh apa? Alat untuk pembantu pendengaran itu. Jadi anak itu tahu bahwa ini suara rebana gitu. Jadi selain membantu untuk fisik motorik, ketika ada anak yang tidak bisa mendengar juga bisa dilatih tekanan suaranya itu dengan musik juga. Di sini ada juga contoh APE yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Di sini banyak sekali APE yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus, seperti APE outdoor atau APE indoor, ataupun APE untuk media pembelajaran. Nah, di sini APE outdoornya seperti jungkat-jungkit atau perosotan, kan di sana itu mereka melatih motorik, fisik motorik mereka ya. Jadi anak yang misalkan yang gangguan perilaku, ataupun ya seperti misalkan contohnya gangguan perilaku, ketika ada anak yang memiliki gangguan perilaku lalu mereka bermain seluncuran ataupun jungkat-jungkit dengan temannya, mereka akan dilatih bahwa perilaku mereka itu harus terkontrol. Misalkan yang agresifnya bisa dikurangi dengan cara sabar. Mereka sabar bahwa harus mengantri untuk melakukan permainan tersebut. Jadi seperti itu contohnya ya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya.